Dajjal sudah di HP loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, pernah nggak sih kalian nge-scroll medsos terus nemuin konten yang bikin bertanya, dunia lagi mau kiamat apa gimana sih? Ada yang bahas konspirasi, simbol-simbol aneh, sampai yang bilang ini semua rencana Dajjal. Tapi kita masih pada santai aja, mikirnya, itu mah teori nenek-nenek. Zaman sekarang mana ada Dajjal? Nah, gue di sini bukan mau nakut-nakutin, tapi gue mau ajak kalian lihat fakta. Apa benar tanda-tanda yang dikatakan Nabi Muhammad SAW 1400 tahun lalu lagi kejadian di depan mata kita? Dan yang paling creepy, bukan cuma di luar, tapi mungkin udah nempel di ponsel kita. Bahkan udah ngefek ke cara kita mikir. Jadi, dengar istilah New World Order, Illuminati, elit global, itu semua dikaitin sama rencana jahat buat kendaliin dunia. Di Islam, dalang utamanya disebut Dajjal, makhluk yang bakal muncul di akhir zaman bawa tipu daya gila-gilaan. Nah, laporan intelijen beneran atau cuma teori? Banyak yang bingung. Tapi yang jelas, Nabi SAW bilang, Dajjal punya kemampuan kayak sihir. Dan tahu nggak, zaman sekarang, sihir itu udah berubah bentuk. Kita tebak, apa yang bisa bikin lu lupa waktu, bikin lu compare hidup sama orang, bikin lu beli sesuatu yang nggak perlu, bahkan bisa ubah opinimu tentang suatu isu. Yep, algoritma medsos. Ini nih sihir modern. Kita dikasih surga palsu, likes, followers, validasi. Tapi di baliknya, kita dijual ke advertiser. Data kita diambil, dan kita dikasih neraka yang bikin insecure. Ini tuh mirip banget sama hadis yang bilang Dajjal bawa surga dan neraka. Tapi kebalik, yang kita kira surga, ternyata neraka buat mental dan iman kita. Kayak pacaran online, di DP couple goals, cerah kayak surga. Pas sudah kenal, ternyata toksik banget. Dajjal version 1.0. Nah, ini yang paling bahaya. Fitnah Dajjal itu bukan cuma teori konspirasi, tapi pembalikan nilai. Apa yang dulu dianggap baik, sekarang dianggap kolot. Apa yang dulu jelas haram, sekarang dibilang hidup gue, pilihan gue. Kita udah punya agama baru, agama self-worship, penyembahan diri sendiri. Tuhannya, ego kita. Nabinya, influencer. Kitab sucinya, quotes estetik di Pinterest. Ibadahnya, selfie biar dapat validation. Kita bangun pagi, yang dicek pertama, notifikasi, bukan waktu subuh. Kita lebih takut ketinggalan tren daripada ketinggalin sholat. Kita bilang yang penting hati baik. Tapi Nabi aja masih sholat tahajud. Masa kita yang cuma donate story WA udah merasa cukup? Come on. Lalu, apa iblis dan jin ikutan? Dalam Islam, iya banget. Mereka nggak perlu bikin akun TikTok pakai nama Iblis Official. Cukup bisikin orang-orang yang punya kuasa buat bikin sistem yang bikin kita lalai. Mereka bisikin, buatlah konten yang provokatif, yang bikin pada insecure, yang normalisasi maksiat. Buatlah teknologi yang bikin pada edik. Tujuannya cuma satu, pisahkan anak muda dari agamanya, pelan-pelan. Jadi yang kita lawan bukan cuma algoritma, tapi ada perang gaib di baliknya. Serem? Iya. Tapi kita dikasih senjata. Pertama, jangan paranoid. Teknologi itu netral. Yang penting kita aware. Kayak naik motor, pakai helm. Kita pakai medsos, pakai helm iman. Digital detox sejenak. Coba 30 menit sehari tanpa medsos. Ganti baca Quran app. Toh sama-sama di HP. Tapi yang satu, isi baterai hati. Audit following. Unfollow akun yang bikin lu merasa kurang, yang kontennya maksiat. Follow ustadz atau ustadzah yang gaul dan relatable. Kembali ke identitas asli. Ingat, kita ini hamba Allah, bukan hamba algoritma. Kebebasan sejati itu taat pada yang bikin kita, bukan taat pada tren. Baca surah Al-Kahfi tiap Jumat. Ini bukan magic spell, tapi pelajaran dari pemuda Kahfi yang milih offline dari masyarakat rusak, dan Allah lindungi mereka. Kita nggak bisa stop kemajuan teknologi, tapi kita bisa stop jadi korban. Dajjal fisik mungkin belum muncul, tapi softwarenya udah diinstal pelan-pelan di mindset kita. Nah, tugas kita, uninstall yang toksik, install yang soleh. Kalau tadi kita udah bahas software Dajjal di kepala kita, sekarang kita masuk level lebih dalam.
Bagaimana kalau realitas yang kita lihat selama ini sebagian besar udah diedit? Bukan teori The Matrix ala Neo ya, tapi lebih ke manufactured reality. Coba tebak, HP kiri isinya cuma follow ustadz, kajian, konten edukasi. HP kanan isinya drama, gosip, konten yang bikin emosi. Dua orang beda yang pegang HP ini akan hidup di dunia yang beda banget. Padahal mereka tinggal di kota yang sama. Ini namanya filter bubble. Gelembung realitas yang dikasih algoritma khusus buat kita. Nabi bilang Dajjal punya kemampuan membawa apa yang kelihatannya seperti surga dan neraka. Zaman now, deepfake, AI generated content. Belum lama ada kasus influencer yang pakai AI buat bikinin kembaran digital yang bisa live streaming 24 jam. Kalau teknologi kayak gini jatuh ke tangan yang salah, bayangin, suatu hari ada video mujizat palsu. Katanya Nabi Isa turun lagi, atau Imam Mahdi udah muncul. Tapi ternyata itu semua CGI, canggih. Bisa nggak kita bedain? Atau kita bakal ikut-ikutan share karena keren dan viral? Ini ujian akhir zaman yang Nabi udah warning. Fitnah Dajjal itu akan menarik bagi orang-orang yang imannya dangkal, yang cinta dunia, yang nggak punya ilmu agama yang cukup. Para ulama bilang Dajjal akan muncul saat ilmu agama diangkat. Sedikit yang paham. Dan kebodohan merajalela. Banyak yang sok tahu. Coba lihat sekarang. Semua orang jadi expert karena baca thread Twitter 280 karakter. Tapi baca kitab 280 halaman? Ah, terlalu panjang, gue sibuk. Nabi juga bilang Dajjal akan klaim dirinya sebagai Tuhan. Tapi jangan bayangin dia datang bilang, aku Tuhan, sembah aku. Bisa lebih sato. Manusia mulai menyembah kecerdasan buatan, menyembah teknologi, menyembah sistem yang bisa kasih mereka segalanya instan. Kayak kita lagi di bioskop, nonton iklan. Butuh sesuatu? Cukup klik, 10 menit sampai. Technology as a savior. Perlahan-lahan kita berharap ke algoritma, bukan ke Allah. Nah loh, udah mulai kecium bau-bau penyembahan teknologi nih. Jadi gimana dong? Kabur ke gunung? Offline total? Nggak juga. Kita perlu upgrade sistem operasi rohani kita. Caranya gimana? Install antivirus iman. Setiap pagi, install antivirus. Doa pagi dan petang. Ini kayak update security harian. Biar apapun virus negatif yang masuk seharian, udah ada proteksi. Update database ilmu. Jangan cuma update iOS Android doang. Update ilmu agama. Subscribe ke kajian yang bener. Baca buku agama, bukan cuma baca caption Instagram. 3. Enable reality check mode. Setiap lihat sesuatu yang bikin gemes, sedih, atau trigger emosi, pause dulu. Tanya, ini fakta atau cuma framing media? Ini beneran masalah atau cuma dibuat-buat biar kita reaktif? Activate Community Shield. Cari komunitas yang positif, yang saling ingetin sholat, bukan saling ajak maksiat. Yang diskusi tentang masa depan, bukan gosip orang lain. Kita di generasi ini punya keuntungan. Kita bisa pakai teknologi yang sama yang dipakai buat nyebarin fitnah, buat nyebarin kebaikan. Kita bisa bikin konten dakwah yang lebih keren dari konten maksiat. Kita bisa bikin algoritma kita sendiri. Pilihan kita sendiri buat konsumsi apa yang bikin iman naik, bukan down. Pagi, bangun, langsung syukur, sholat subuh. Gak cek notifikasi dulu. I win round 1. Siang, scroll medsos, lihat konten questionable. Gak langsung share, tapi fact check dulu. I win round 2. Sore, temen ajak nongki ke tempat yang agak abu-abu. Bilang, gue ada kajian dulu nih. I win round 3. Malam, review hari. Hari ini gue dikasih ujian apa aja? Gue menang atau kalah? Final score, iman 3, fitnah 0. Gak selalu menang sih pasti. Tapi yang penting kita aware kita lagi perang. Dan perangnya bukan lawan manusia, tapi lawan sistem yang mau pisahkan kita dari Allah. Last but not least, ini survival kit wajib. Surah Al-Kahfi, flash drive penyelamat. Baca tiap Jumat, biar ingat cerita pemuda yang milih benar meski sendirian. Doa masuk pasar atau mall, anti hawa nafsu. Bismillah, ya Allah, lindungi gue dari belanja impulsif dan maksiat mata. Komunitas soleh, party member. Cari 3-5 orang temen yang bisa saling backup. Batasan digital, force field. Matiin notifikasi pas lagi ibadah atau belajar.
Ilmu agama, legendary weapon, yang bikin kita bisa bedain mana bimbingan Allah, mana tipu daya dunia. Guys, dunia emang lagi complicated. Tapi justru di zaman kayak gini, jadi muslim yang tinter, yang aware, yang gak mudah dibodohin. Itu justru badass banget. Kita bukan generasi korban. Kita adalah generasi yang dipilih Allah buat hidup di zaman penuh ujian. Karena Allah percaya kita bisa jadi pemenang. Asal kita tahu musuhnya, tahu senjatanya, dan tahu strateginya. Mulai besok, setiap buka medsos, ingat. Setiap pilihan konten yang kita konsumsi, setiap interaksi yang kita lakukan, itu adalah voting. Kita voting untuk realitas yang kayak apa yang kita mau hidup di dalamnya. Share ke 3 temen lo yang perlu denger ini. Karena kita kuat, bukan karena sendiri. Tapi karena punya squad yang satu visi. Mau sampai ke surga, meski harus nyelamatin diri dari tipu daya zaman. Jadi, setelah kita bahas panjang lebar, dari teori konspirasi sampai algoritma, dari dajjal sampai self-worship, ada satu pertanyaan paling penting yang harus kita tanya ke diri. Ditengin semua noise ini, semua konten, semua notifikasi, semua teori, semua ketakutan. Siapa sebenarnya kita? Karena sebanyak apapun ilmu konspirasi yang kita tahu, sebanyak apapun tanda-tanda akhir zaman yang kita hafal, itu semua nggak ada artinya kalau kita lupa sama identitas utama kita. Kita bukan the conspiracy theorist, bukan the woke gen, bukan the anxiety generation. Kita adalah hamba-hamba Allah yang kebetulan lahir di zaman yang paling complicated, tapi juga paling menarik. Kita punya akses ke ilmu agama dan ilmu dunia yang nggak dimiliki generasi sebelumnya. Kita punya tanggung jawab yang besar banget. Ingat hadis ini? Rasulullah SAW bilang, sebaik-baik manusia adalah yang paling panjang umurnya dan paling baik amalannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Zaman sekarang, panjang umur itu bukan cuma soal usia, tapi soal berapa lama kita bisa maintain iman kita di tengin badai informasi. Berapa lama kita bisa stay sane di dunia yang makin gila. Berapa lama kita bisa tetap jadi diri yang Allah mau, bukan yang algoritma mau. Gue mau kasih tantangan kecil nih, cuma 3 hal. 1. Next time lo lagi scroll medsos dan nemu sesuatu yang bikin lo gemes, takut, atau insecure, pause, tarik nafas, tanya, ini bikin gue lebih deket sama Allah atau lebih jauh? 2. Pick one small habit yang bikin iman naik. Baca 1 ayat sebelum buka IG, doa dulu sebelum kerja, apa aja, yang penting konsisten. 3. Find your tribe. Cari 1-2 orang yang bisa diajak diskusi serius tentang iman di zaman sekarang. Bukan yang judgmental, tapi yang support. Kita nggak bisa ngubah sistem besar dunia dalam semalam. Tapi kita bisa reclaim our pension. Kita bisa reclaim our time. Kita bisa reclaim our identity sebagai muslim yang pinter, yang aware, yang nggak gampang dibodohin. Dajjal punya banyak senjata. Tapi kita punya senjata terhebat. Hati yang selalu kembali ke Allah. Teknologi bisa rusak. Sistem bisa kolaps. Tapi hubungan kita sama Allah, itu yang eternal. Jadi, apakah dunia sebentar lagi kiamat? Wallahu alam, cuma Allah yang tahu. Tapi yang pasti, hidup kita di dunia ini cuma sementara. Entah besok Dajjal muncul atau enggak, entah besok kiamat atau enggak, kita tetap akan mati dan bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kita. Terakhir, gue mau ingetin 1 ayat yang selalu bikin ngegas. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan zaman sekarang ada kemudahan. Bersama complicatednya teknologi, ada kemudahan akses ilmu. Bersama banyaknya fitnah, ada banyak juga peluang buat jadi pahlawan iman. Makasih udah nemenin sampai akhir. Semoga bukan cuma jadi tontonan doa, tapi jadi trigger untuk action. Kita mungkin gak bisa milih zaman di mana kita lahir, tapi kita bisa milih gimana kita hidup di zaman itu. Stay curious, stay faithful, stay woke. Dalam artian yang benar. Dan yang paling penting, stay connected to Allah. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Insya Allah kita semua bisa jadi generasi yang selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.